Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wala quwata illa billah. Mabad. Yang memuliakan para alim, para ulama, sesepuh dan bin sepuh, dan para kiai, para bunyai, para gus ning, ustadz ustadzah semua saja jamaah pengajian ilmu tasyawuf kitab Minahus Saniyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patut kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita semuanya pada kesempatan kali ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesehatan ini membawa berkah bagi kita semuanya sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum mulai pengajian ini mari kita baca Fatihah bersama-sama agar kita semuanya mendapatkan barokah dari pengajian ini dan bisa mengamalkannya. Biniyatul qabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatruk lan ojo ninggal sapa sira aidon halimeneh salatul jamaati ing salat jamaah. Faqat qalu mongko temen-temen qalu wis ngendika sapa ulama tasyawuf ahli sufi majtama'a ma ora ijtama'a kumpul apa jamaatun jamaah illa wa fihim illa kejaba wa fihim halih lan iku ing dalem jamaah waliyullahi utawi waline Allah taala ya syafa'ahu kang tampa syafaat hu ing wali mau sapa Allahu Allah taala maulur sapa Allah fi rufqatihi ing dalem nulungi koncone wali mau. Artinya para ulama salaf berkata, tidaklah berkumpul suatu perkumpulan kecuali di dalamnya ada kekasih Allah Ta'ala yang mendapatkan izin untuk memberikan syafaat kepada rekan-rekannya. Dan yang masyhur, jadi yang masyhur itu apabila ada orang yang kumpul 40 jamaah, jadi jamaah 40 itu biasanya satu orang menjadi wali. Ini enggak tahu. Anggota kita saya lihat jamaah ini ada 2.250-an sekian. Berarti ada beberapa wali di grup ini. Semoga saja amin ya rabbal alamin. Ini teori dari para ulama tasawuf gitu. Jadi ma'ijtama'a jama'atan illa wa fihim waliyullahu ta'ala yashfa'ullahu ta'ala fi rufqatihi. Ada satu wali. Jadi kalau orang Jawa percaya itu kan 40 orang kumpul satu orangnya itu jadi wali. Wasabata fi sahihin wasabata lan tetep fi sahih muslimin ing dalam kitab sahih Muslim an Abi Hurairah saking Abu Hurairah anna rajulan saat temene wong lanang a'ma kang wuta sapa rajul a'ma kang wuta sapa rajul iku ata teka sapa rajul il nabi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngucap sapa rajul ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
laisa ora ana iku li kedue ingsun iku qaidun wong kang nuntun yakuduni kang nuntuni ingsun il masjid maring masjid fahal mongko ana ta iku li kedue ingsun ruksatun ruksa uta keringanan an usolliya yen to salat sapa ingsun fi baiti ing dalem oma ingsun farahis mongko ngruksa sapa Kanjeng Nabi lahu kedue rajul mau falama walla mongko lamun nalikane mungkur sapa rajul da'a mongko nyeluk nimbali sapa Kanjeng Nabi ing rajul faqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi hal tasmau ana ta ngrungu sapa sira rajul anidaa ing azan bisolati kelawan salat kala ngendi ngucap sapa rajul na'am engge Kanjeng Nabi kala dawuh sapa Kanjeng Nabi fa'ajib mongko nyembadana sira nida waqad kana lan teman-teman ana fa'ajib mongko nyembadana sira ing nida mau. Artinya begini, telah ditetapkan dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki buta pernah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seorang yang akan menununku ke masjid. Apakah ada keinginan bagiku untuk sholat di rumahku? Lalu beliau memberi keringanan kepadanya. Namun ketika laki-laki itu berpaling, beliau memanggilnya dan bertanya, apakah engkau mendengar panggilan sholat atau azan? Laki-laki itu menjawab, benar ya Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penuhilah seruan tersebut. Bab ini bab tentang wala tatru aidon sholat al jamaah. Jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat jamaah. Dan kalau kita bisa melakukannya minimal gitu ya. Jadi setiap 40 hari kita bisa jamaah 40 hari, tidak sampai pot atau tidak sampai hilang istiqomah 40 hari, insya Allah ada rahasia yang maha hebat, ada manfaat yang luar biasa bagi kita semuanya. Secara ruhaniah ada yang kita akan dapatkan gitu. Jadi kita coba jangan sekali-sekali kita meninggalkan sholat jamaah, apalagi sholat jamaah di masjid. Jadi sholatnya fardu di masjid, sholat sunnahnya di rumah, itu orangnya akan jadi orang yang luar biasa. Wala waqad kana lan temen-temen ono sapa salafu ulama salaf ya aduna ngitung-ngitung sapa ulama salaf mau fawata sholati ing pira-pira pote salat fawata sholati jamaah ing pote pira-pira salat jamaah iku musibatan ing musibah waqo alan teman-teman tumiba apa anna ba'duhum saat temene ba'dhum sebagian ulama salaf kharaja metu sapa ba'dhum ila haidin maring kebunan lahu kedue ba'dhum yakni ngarepaken sapa musoneb hadiqata nakhli ing kebun kurma farja mongko bali sapa ba'dhum mau waqat sholalan temen-temen sholawe salat sapa annasu menungso bisolatil asri kelawan salat asar faqala mongko ngucap sapa ba'dhum mau innalillah ngucap innalillahi wa inna rajiun fatatsni pot mongko pot ni ingsun apa salatul jamaah salat jamaah asyhadu nyeksana apa nyekseni asyhadu nyekseni ingsun kum ing sira
kabeh ala annaha iti sak temne kebun ingsun alal masakhini ing atase pira-pira wong miskin iku sedekatan dadi sedekah. Iku sedekatun dadi sedekah. Begini artinya, ulama salaf menganggap hilangnya sholat berjamaah itu adalah suatu musibah. Sungguh telah terjadi bahwa salah satu seorang ulama salaf pada suatu ketika pergi melihat kebun kurma miliknya. Setelah pulang, ternyata orang-orang telah mengerjakan sholat asar. Maka beliau berkata, innalillah, aku telah kehilangan sholat berjamaah. Aku bersaksi atas kalian bahwa kebun kurmaku akan sedekahkan untuk orang-orang miskin. Luar biasa. Hanya sekali ketinggalan sholat jamaah, tapi kita sering kali meninggalkan sholat jamaah. Jadi kita usahakan setelah ngaji ini kita lakukan. Jadi sholatnya itu jamaah, sebelum sholat jamaah melakukan qobliyah dan ba'diyah. Luar biasa itu. Wafatat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sholat al-isya fil jam'ati fa sholatil kalaila hatta al-fajri jabaron laha lima fatahu min sholat al-isya fil jama'ati. Abdullah ibnu Umar wafatat lan pot, maksudnya Abdullah Umar iku mau tidak melakukan sholat. Wafatat lan pot apa sholat Abdullah Umar ibnu Umar anhuma, muga-muga paridho sapa Allah Umar Abdullah lan Umar mau apa sholatul isya, sholat isya fi jamaati ing dalem sholat jamaah fa shalla mongko sholat sapa Abdullah ibnu Umar tilkal lailati ing dalem mengkon-mengkon wingi hatta tola sehingga muncul opal fajru fajar jabron krono nambeli lima barang fatahu kang pot apa sapa Umar mau minas sholatil isyati sanging sholat isya fil jamaati ing dalem jamaah. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma ini pernah kehilangan sholat isya berjamaah. Maka beliau mengerjakan sholat pada malam itu hingga terbit fajar sebagai ganti dari sholat isya berjamaah yang sudah hilang. Jadi kita tidak berpikir berapa derajat pahalanya, tapi memang secara logika gitu ya, secara logika orang yang sholat sendiri itu hanya 1 derajat, di saat orang itu mau sholat berjamaah mendapatkan 27 derajat. Luar biasa. Apalagi sholatnya dilakukan di Madinah. Kalau Madinah itu 1000 derajat, di Makkah itu 100.000 derajat. Kita tidak berpikir urusan pahala begini supaya mendapatkan pahala, akan tapi nilai semangat yang perlu kita pelajari dan kita masukkan hati kita sebagai himmah kita. Jadi jangan sekali-sekali kita meninggalkan sholat jamaah, karena sholat jamaah itu manfaatnya sangat besar. Bahkan orang-orang ahli billah apabila dia ketinggalan sholat jamaah, seperti hanya orang ahli tasawuf itu sampai dia memberikan ganti supaya mendapatkan pahala yang lebih besar, dia harus mengorbankan, mensedekahkan kurma. Semua kurma dikorbankan di kebunnya, disedekahkan. Atau seperti Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar tadi itu sampai karena ketinggalan sholat jamaah isya,
beliau sampai menggantinya semalaman sholat sebagai ganti hilangnya kesempatan sholat jamaah isya. Jadi kita semuanya memohon kepada Allah, semoga ditolong oleh Allah, a'inna ala zikra, untuk selalu bisa zikir kepada Allah, ala zikra wa syukrika, dan syukur kepada Allah, wa khusibatik, dan bisa memberkahi ibadah kita, berkhidmat kepada Allah, sehingga kita bisa wusul kepada Allah, bisa ma'rifat kepada Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq.